Assalamualaikum dan selamat sore traders. Admin biasanya analisanya pagi, tapi ini agak telat ya, ada kesibukan lain. Jadi admin baru analisa XAU/USD hari ini Selasa tanggal 19 di sesi Eropa ya. Sesi Eropa. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari mulai big time frame ya, 1 jam ini sebenarnya masih ranging ya, ranging di big time frame nih. Turun ke support, balik ke resisten, turun ke support, balik lagi ke resisten ya. Jadi dia masih ada potensi atau ada kemungkinan dia masih bolak-balik di sini. Nah, untuk 1 jam ya, chain of character yang untuk ke bawah gagal, selesai di sini. Dia tidak ada break of structure selanjutnya dari support sebelumnya ini. Terus untuk big time frame ini juga, kalau chain of character yang valid itu mulai dari sini, tapi tidak ada chain of character. Nah, inducementnya sudah, tapi chain of characternya gagal. Cuman kita belum tahu ya, kalau misalkan chain of character yang ini, ya ini juga termasuk kalau dihitung dari sini sebenarnya udah chain of character, ada support yang di break intinya ya. Nah, bisa jadi ini akan jadi area supply untuk dia turun lagi ke bawah. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam. Nah, 4 jam ada chain of character, tapi break of structure yang di area ini tuh gagal. Gitu. Harusnya kan ada break of structure buat konfirmasi kalau penurunan ini valid. Tapi yang di break ke bawah hanya shadow ya. Dia hanya ninggalin spike kayak gini, ini nggak valid dihitung secara break of structure, nggak valid. Jadi kelihatan ya, saat dia berbalik membuat reversal trend. Nah, berarti ada tanda-tanda mau naik. H4 naik, H1 naik. Sekarang kita lihat di M30 ya. Di M30. Nah, sebenarnya ini jadi area yang bagus buat kita entry buy. Hanya saja admin telat ya. Nggak tahu kalau kalian telat atau enggak, tapi admin telat buat ngirim signal ke grup di angka ini nih. Ini angka cantik ya. Kenapa area ini jadi area cantik untuk entry buy? Karena kalau kita pandang dari sudut teknikal SNR, support ini saat dia naik dia nge-break ya. Banyak yang di breaknya. SBR di sini di break ya. Supply area di sini di break. Resisten di sini di break. Tiga yang kena break ya. Jadi kalau dalam SNR ada satu support yang sekali dia naik dan dia nge-break beberapa resisten, itu biasanya pas balik jadi area yang kuat buat entry buy. Jadi dia gini ya, naik turun, balik ke sini, itu bagus buat entry buy. Pasti dia respect karena ada power di sini ya. Sekali naik banyak yang di break, berarti ini area yang kuat, area strong, order block yang strong untuk entry buy. Nah, itu secara pandangan admin secara SNR ya. Untuk big time frame pun ini kelihatan masih ranging, masih di dalam area sini. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi metode S&D price action ya, supply and demand. Nah, dalam S&D price action ini udah terjadi chain of character, break of structure ya. Terus dia lanjut lagi nih, break of structure. Coba kita lihat di M15. Candlenya putus nggak di atas. Nah, udah putus nih ya. Udah valid break of structure untuk M15. Berarti ini konfirmasi kuat akan terjadi uptrend hari ini ya. Dari mulai sesi Eropa ini sampai sesi AS nanti di atas sini ya. Jadi kita akan ukur kenaikan ini sampai di mana kenaikannya. Kita gunakan metode SK system ya. Kalau admin gunakan, yang admin pakai buat cari tahu arah trennya, dia mau running sampai sejauh mana, biasanya admin gunakan metode SK system ya. TP1 dari ekstensi dia udah capai. Ini TP1 dari ekstensi. Dia udah capai. Dan TP2 dari ekstensi ini dia lagi kejar ya. Ada kemungkinan area ini yang akan dia kejar.
TP2 dari ekstensi. Dan ini TP3-nya dari ekstensi ya. Kalau TP2 di break, berarti biasanya dia akan ngejar yang TP3 ekstensi. Nah, untuk cari entry buy bagus ya. Di area RBS, resistance become support, atau ada area demand di sini, ini area yang pas buat kita entry buy. Tinggal nunggu pullback-nya dan kita buy untuk follow trend. Ya, kalau kejadiannya udah kayak gini, ini bagus buat cari entry buy. Minimal dia balik lagi ke RBS ya, area resisten yang di break ini. Ya, ini tadinya area order block dari drop base drop ya, admin marking, tapi udah nggak fresh, sudah keseringan kesentuh. Nah, dan ini akhirnya jebol juga ke atas. Jadi kalau balik area ini akan jadi area entry buy. Hanya saja kita akan cari presisinya yang pas ya, buat entry buy biar presisi dengan angka yang ada di samping ini supaya nggak terlalu banyak floating ya. Setidaknya kita udah tahu ini break of structure dan dia ada potensi untuk ngejar TP2 di atas, TP2 ekstensi. Jadi ada kemungkinan seperti ini ya. Ini turun, koreksi, terus naik lagi ngejar TP2 ekstensi. Lalu terjadi wall correction level. Dan kalau TP2 dari ekstensi ini ke break, biasanya dia akan ngejar yang paling di atas gini. Nah, begitu sampai baru dia WCL ke bawah, WCL koreksi panjang. Wall correction level itu kalau dalam SK system itu biasanya akan terjadi koreksi panjang. Kalau cuma pendek-pendek berarti dia masih mau naik terus. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita fokusnya sebenarnya fokus buy ya. Kalau mau follow trend, jadi kita harus pikirin gimana caranya nih biar pas dia koreksi kita bisa dapat presisinya buat entry buy, karena biasanya kegocek terus gitu. Kadang dia break lagi ke bawah, sapu liquidity, baru dia balik lagi ke atas ya. Jadi memang harus markingnya harus pas. Nah, kalau markingnya admin ya, admin area medium time frame kita bisa jaga di sini ya. Area yang sekiranya medium risk, bukan medium time frame, medium risk ya. Area ini masih jadi area medium risk. Nah, dari angka 3637 ya. Terus ini jadi area high risk ya buat entry buy. Ini ke sini. Ini dia. Nah, kita dapat nih. Medium risk ya. High risk-nya saat dia balik lagi ke resisten ya. Resisten yang RBS ini ya. Ini sekarang jadi RBS, resisten become support. Resisten ini udah berubah jadi support ya. Cuma kalau mau ambil pasnya di sini ya buat entry buy. Nah, kalau mau lebih bagus lagi tunggu di bawah di sini. Di sini banyak area buy nih, calon area buy. Jadi kalian tinggal pilih aja ya. Mau berani ambil yang high risk, medium risk atau low risk ya. Tapi selisihnya nggak jauh-jauh amat ini, selisihnya dekat-dekat aja ya. Tapi intinya tetap stop loss agak jauh ya di sini kalau bisa. Kalau kalian berani stop loss 20 pip, 30 pip nggak masalah ya. Ini sudah break of structure, konfirmasi untuk uptrend udah kuat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi targetnya kemungkinan dia akan ngejar yang ini. Baru dia wall correction level turun. Kalau dia gagal membuat wall correction level, dia akan ngejar lagi yang di atas. Tapi untuk jebol dari resisten ini sulit ya. Karena ini strong resisten. Kalian bisa lihat dari histori sebelumnya ya. 1, 2 kali sentuhan ya, tapi nggak ada yang berhasil break ke atas. Nah, kalau dihitung dari sini, ini resistennya dan ini supply-nya. Dia ciptakan supply yang baru. Supply ini sekarang posisinya, formasinya ini akan jadi resisten. Ini resisten ya. Ini juga jadi resisten. Nah,
Resisten ini tercipta dari supply yang ini. Yang dari resisten ini ciptakan supply dan dia menciptakan resisten yang baru. Jadi untuk bisa jebol ke atas terlalu banyak halangan ya. Ini juga termasuk area SBR, support become resistant nih. Biasanya reject kalau candle sentuh area ini. Ya. Kalau kita ambil musangnya, kita ambil Fibo musangnya seperti ini. Nah, berarti bloknya tuh di sini buat sell. Coba kita lihat ya, ada nggak area sell ini di respect? Nah, ada ya, tuh dia reject. Walaupun sedikit tapi ini reject ya. Cuman paling bagus nunggu di atas saja kalau mau entry sell. Ya, Loman. Oh, motorku ada di bengkel gitu, tapi aku mau ke sana ini cuma masih hujan. Tunggu sebentar lah. Cuma agak sedikit aku ke sana. Nah, terus untuk selanjutnya ya, kita akan lihat ya, kalau untuk news ya, malam ini ada news apa enggak? Hari Selasa ya. Kok jadi keblok? Stay. Ada 2 news high impact. Nanti jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat ya. Terus untuk hari Rabu kosong, ada medium impact aja. Kamis nggak ada. Kamis juga, Kamis ada jam 10 malam. Nah, kita fokusnya di hari Selasa ini aja ya. Di hari Selasa jam 8:30 malam nanti waktu Indonesia Barat ada news high impact, ada 2 ya. Nah, jadi siap-siap aja untuk para scalping ya. Para scalper ini biasanya nih makanan nih. News high impact. Nah, untuk SK system sendiri biasanya kalau dia agak lambat ngejar, saya nggak tahu ini kebetulan atau enggak, tapi sering terjadi seperti itu ya. Kalau dia agak lambat untuk ngejar TP2 ekstensi, biasanya news nanti yang akan bantu dia buat gerak, buat ngejar ini. Tapi kalau misalkan dia udah sebelum news, di sesi A sebelum news dia udah capai TP2 atau TP3 dari ekstensi ya. Biasanya sih TP2. Ya, kalau dia udah capai, terus tiba-tiba sudah waktunya untuk news. Nah, biasanya kan wall correction level itu dia akan koreksi balik. Kalau untuk SK system, kalau lagi naik koreksi WCL-nya itu WCL-nya ke bawah. Untuk turun juga sama, lagi turun dia udah capai target ekstensi kedua kayak gini ya. Admin kasih contoh. Ini dia capai ekstensi kedua dari SK system ya. Nah, dia capai di ekstensi kedua, terus WCL wall correction level naiknya panjang. Nah, jadi area ini bisa jadi nanti WCL ya. WCL-nya panjang lagi ke bawah. Nah, kalau misalkan WCL-nya cuma pendek atau dia ranging di sini, kemungkinan dia akan ngejar yang paling di atas, tapi agak sulit untuk dijebol resisten ini. Nah, biasanya kalau sebelum news dia udah capai di sini, biasanya news yang akan dorong dia untuk wall correction level, jadi turunnya panjang ke bawah. Dan biasanya yang dia kejar itu area-area demand sebelumnya gitu. Nah, jadi kita nanti lihat di sesi as nanti malam ya, kira-kira pergerakannya seperti apa. Ini kita
untuk saat ini ya. Buat scalper ini fokusnya kita akan nyari entry buy. Jadi kurang lebih seperti itu analisa admin. Nanti kita akan analisa lagi besok ya. Jadi admin akan update terus analisa terbaru, dan admin mau ngasih disclaimer kalau semua area yang admin marking ini tidak ada jaminan 100% profit ya, karena bisa jadi analisanya keliru tapi bisa jadi juga analisanya benar ya. Jadi tidak ada jaminan 100% kalian bisa profit. Kalau kalian mau ikuti marking yang admin buat ini silahkan, kalau tidak diikuti tidak apa-apa. Dan setiap hari area marking yang admin buat ini, baik entry buy ataupun entry sell, ini akan berubah. Besok akan berubah lagi tergantung setup candlenya ya. Karena di setiap pergerakan candle yang baru akan tercipta marking area yang baru juga. Jadi dia berubah terus ya. Supaya kalian tidak ketinggalan dengan update terbaru dari admin, kalian bisa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi lonceng ya, supaya kalian dapatkan informasi lebih awal untuk analisa terbaru yang akan admin update setiap hari. Kurang lebih seperti itu ya kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you next video.